Assalamualaikum. Bagi kalian kelas 12 yang ingin mengikuti UTBK tahun 2022 walaupun masih jauh, tapi kalian itu harus persiapan dari sekarang. Kakak bersama alumni tutorial itu juga kakak yang punya. Guru-guru kakak nanti akan menjelaskan soal-soal UTBK tahun lalu ya. Kalian harus siap-siap deh. Di alumni tutorial juga mengadakan kelas UTBK online. Ada TO-TO-nya juga loh, sampai 10 kali TO. Yaudah, kalian tonton aja ya semua video dari Bimbel Alumni Tutorial. Selamat menonton. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hizki Sofatullah Al-Bakir. Kakak berasal dari Bimbel Alumni Tutorial ya. Kali ini kakak akan membahas soal kimia ya, yang berkenaan dengan UTBK. Oke. Nah, di sini kakak udah punya soalnya nih yang pertama. Oke. Produk oksidasi senyawa berikut adalah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu gugus fungsi dari senyawa yang ada. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gugus fungsinya yang ada adalah gugus OH atau alkohol ya. Oke, tapi kita nggak tahu nih jenis alkoholnya alkohol apa, sekunder ataukah primer. Oke, coba kita lihat ya. Di sini ada garis ya, 1, 2. Oke, di sini berarti ada C1, C2, C3. Oke. Kalian masih ingat kan kalau misalkan yang namanya alkohol primer itu pasti nempel di C primer ya. Primer. Sementara alkohol sekunder itu nempelnya di C sekunder ya. Sama-sama namanya ya. Oke, kita lihat OH ini ada di C apa? Oke, kita bisa namain ya. Ini C apa? Yang paling ujung. Nah, kalau misalkan C ujung itu pasti C primer. Oh, berarti ini juga C primer. Sementara yang tengah C apa dong? Ya, C yang di tengah itu mengikat dua C yang lain. Oh, berarti C ini adalah C sekunder. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa OH yang ada di sini ya, ini adalah alkohol sekunder. Oke, kayak gitu. Itu langkah pertamanya. Nah, langkah keduanya kita harus tahu dulu ya, apabila alkohol primer atau sekunder dioksidasi hasilnya apa. Oke, kayak gitu. Kita ke alkohol primer dulu aja. Alkohol primer ya, alkohol primer itu kalau misalkan dioksidasi atau ditambahkan O ya, itu akan menghasilkan yang namanya gugus aldehid ya. Nah, kemudian kalau aldehidnya dioksidasi lagi itu akan menghasilkan yang namanya asam karboksilat. Oke, tapi kan ini bukan yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan adalah alkohol sekunder ya, dimana ketika alkohol sekunder itu dioksidasi akan menghasilkan yang namanya keton ya. Oke, kalau keton dioksidasi bisa enggak? Oh, ternyata enggak. Berarti alkohol sekunder apabila dioksidasi cuman sampai keton aja. Oke, masih ingat kan keton? Keton itu rumusnya adalah RCr garis 2 O ke atas. Oke. Nah, sekarang kita cari pilihan mana yang ada ketonnya. Oke. Coba lihat pilihan yang A ya. Yang A itu apa? Oke. Yang A itu gugusnya alkohol. Oke, sementara yang kita inginkan keton ya. Oh, berarti bukan. Ya. Oke, seperti itu untuk pilihan yang A. Yang B ya. Di sini dikasih garis warna merah atau warna merah ya. Oke. Nah, yang warna merah itu benar ini keton ya. Tapi lihat satunya lagi. Dikasih ether, ini benar keton ya. Sementara yang ini ether. Oke, berarti ini bukan juga karena yang kita inginkan itu hanya keton. Oke, lihat pilihan yang C. Yang C itu ada apa aja gugus fungsinya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini cuma ada keton ya. Oke. Kalau misalkan kita udah ketemu ya gugus fungsi yang kita inginkan, kita hitung jumlah C-nya apakah sama atau beda. Nah, di soal itu C-nya ada sebanyak 3. Coba di sini ada berapa? Di sini ada 2 garis, 1 2 kan ya. Oh, berarti di sini C, di sini C, di sini C. Oh, ternyata C jumlah C-nya juga sama. Oh, berarti pilihan yang akan kita pilih adalah yang C ya. Sementara yang D salah karena itu terdapat gugus OH ya, selain gugus ketonnya.
Oke, selanjutnya yang E itu salah juga. Kenapa? Gara-gara yang ada itu cuman gugus ether ya, bukan gugus keton. Oke, berarti nomor 1 pilihannya yang C. Ya, baik, kita sekarang menuju soal yang kedua ya. Gas NOBr terurai menurut kesetimbangan berikut ya. 2 NOBr gas berkesetimbangan menjadi 2 NO gas ditambah Br2 gas. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOBr sampai tekanannya mencapai 80 torr. Jika setelah kesetimbangan tercapai, 50% gas NOBr terurai. Tetapan kesetimbangan Kp reaksi di atas adalah berapa? Oke. Nah, kita tulis rumus Kp dulu. Berarti Kp sama dengan ya, tekanan produk ya, dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan tekanan dari reaktan ya, dipangkatkan dengan koefisien. Oke. Nah, untuk reaksi ini berarti untuk produknya siapa? Ya, betul, produknya ada Br2 ya, yang penting dalam wujud gas. Oke, dipangkatkan 1 dikali dengan tekanan dari NO ya, pangkat 2 dibagi dengan tekanan dari siapa? Dari reaktan. Reaktannya itu adalah NOBr ya, pangkat 2. Oke. Nah, di sini masalahnya yang belum kita ketahui adalah nilai tekanan dari semua zat yang ada dalam keadaan setimbang. Maka dari itu kita cari dulu nilainya ya. Kita tulis aja dulu reaksinya. 2 NOBr gas berkesetimbangan menjadi Br2 gas ditambah dengan 2 NO gas ya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini dikasih tahu bahwa volume wadahnya itu diisi dengan gas NOBr. Oh, berarti ini keadaan mula-mula ya. Mula-mulanya ada gas NOBr sebanyak 80 torr ya. Oke. Nah, kalau misalkan gas Br2 sama NO-nya ada nggak? Nggak ada kan? Karena ini belum terbentuk. Oke. Berarti kita langsung ke namanya reaksi ya. Udah reaksi terus yang namanya setimbang. Oke. Nah, untuk reaktan itu pasti harganya minus ya, totalnya. Sementara untuk produk itu harganya plus karena bertambah. Nah, tadi kan Br2 sama NO itu nggak ada ya, berarti awalnya 0. Oke. Yang ada itu ketika bereaksi ya. Oke. Nah, di sini dikasih tahu bahwa jika setelah kesetimbangan tercapai 50% gas NOBr terurai. Oke, berarti yang terurainya sebanyak 50% NOBr. Nah, atau nilai alfanya itu sama dengan 50% atau sama dengan 0,5 ya. Ingat bahwa rumus alfa akan sama dengan R dibagi dengan atau reaksi dibagi dengan mula-mula. Oke. Nah, karena alfanya itu 0,5 sementara R-nya itu belum tahu, M-nya berapa? M-nya 80. Oke, maka kita bisa dapat nilai dari R-nya. R-nya sama dengan 0,5 dikali 80. Oh, berarti yang terurainya itu sebanyak 40 torr ya. Berarti kita bisa tulis di reaksinya adalah harusnya 40 torr ya. Oke. Berarti sisa dari NOBr adalah 40 torr ya, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kan kalau misalkan NOBr-nya udah terurai, berarti Br2 sama NO itu udah terbentuk. Oke, berarti di reaksi itu punya nilai. Nah, cara nentuin besarnya tekanan dari Br2 dan NO2 itu dengan cara membandingkan koefisien antara Br2 dengan NOBr dikalikan dengan tekanan yang bereaksi. Oke, berarti untuk Br2 itu koefisiennya 1 dibagi koefisien dari NOBr adalah 2 dikali dengan jumlah gas NOBr yang bereaksi yaitu 40. Maka hasilnya adalah 20. Nah, sementara untuk NO karena koefisiennya sama antara NOBr dan NO, maka kakak bisa tulis langsung di sini 40. Maka untuk keadaan setimbangnya Br2-nya itu ada sebanyak 20 torr ya, sementara NO-nya itu ada 40 torr ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita udah dapat nih nilai tekanan masing-masing zat
dalam keadaan setimbang. Kalau udah, kita tinggal masukin aja. Oh, berarti untuk tekanan BR2 itu adalah 20 ya. 20 dipangkatin 1. Sementara untuk NO kita masukin 40 dipangkatin 2 dibagi dengan P dari NOBR atau tekanan dari NOBR adalah 40 juga kan ya. Oke, pangkatin 2. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, di atas ada 40 pangkat 2, di bawah ada 40 pangkat 2 juga ya. Oh, berarti kakak bisa coret karena hasilnya pasti sama. Oh, berarti nilai Kp dari reaksi NOBR ya menjadi NO dan BR2 itu akan sama dengan 20 ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, itu dia untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Nomor atom S dan F masing-masing adalah 16 dan 9. Kedua unsur tersebut dapat membentuk molekul SF4 ya. Bentuk molekul dan kepolaran senyawa SF4 adalah apa? Oke, yang pertama kali kita tentukan adalah molekul dari SF4 ya. Caranya kita buat dulu konfigurasi dari S dan F ya, yang sederhana aja. Oke, nggak usah yang bilangan kuantum. Oke, berarti kalau misalkan S16 itu konfigurasinya adalah 2, 8, 6. Sementara untuk F9 itu konfigurasinya adalah 2, 7. Oke, berarti elektron valensi dari F itu 7, elektron valensi dari S adalah 6. Oke, nah dari sini kita bisa menghitung yang namanya jumlah elektron valensi ya, valensi. Oke, ini sama dengan jumlah S dikali valensinya. Oh, berarti jumlah S nya 1 di SF4 dikali 6 ditambah dengan jumlah F nya ada 4 dikali dengan 7, maka hasilnya adalah 34. Nah, nanti untuk mencari yang namanya domain elektron ya, atau di domain elektron itu isinya ada PEI ya, PEI dan PEB. Oke, seperti itu. Nah, kita hanya perlu ya membagi antara jumlah valensi dibagi dengan 8 ya, atau oktetnya. Oke, yaitu sama dengan 34 dibagi 8. Nah, yang paling mendekati itu adalah 4. Sementara sisanya 2 ya. Oke. Nah, yang 4 ini ya. 4 ini melambangkan PEI-nya. Hasil baginya. Sementara untuk sisanya itu adalah PEB. Namun PEB-nya itu masih tetap harus dibagi 2. Oh, berarti 2/2. Kenapa harus dibagi 2? Karena satu pasang itu kan isinya 2. Oh, berarti kalau misalkan sisa 2 elektron bisa membentuk satu pasang. Oke, seperti itu. Oh, berarti kakak simpulkan bahwa PEI-nya itu ada 4, sementara PEB-nya itu ada 1 ya. Nah, kalau misalkan kalian ingat, jika PI-nya 1, PEB-nya 1 ya, maka bentuknya apa coba? Oke, kita jumlahin dulu aja. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, bentuk dasar dari 5 adalah bipiramida segitiga ya. Oke, kita buat dulu aja bipiramida segitiga ya. Maka pakai bentuk oke seperti ini. 1 ya. Untuk di tengahnya kita bisa kasih 3 garis ya. Sini 1, 2, 3 ya, kayak gini. Nah, ini bentuk dari bipiramida segitiga. Oke, kalau misalkan kita garisin lagi ke sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang di belakangnya garis putus-putus ya. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti gini ya, kasih garis lagi, yang ini kita hubungin. Nah, gini bentuk dasarnya. Oke. Nah, tapi di sini kan ada PEB-nya 1 ya.
PEB-nya 1. Oh, berarti kita taruh PEB-nya itu mulainya dari yang tengah. Oh, sehingga gambarnya kakak rubah menjadi atas terus bawah ya. Untuk dihilanginnya pertama dari yang sebelah kiri dulu aja ya, sebelah sini. Oh, berarti tinggal yang 2 ini, 1, 2 ya. Berarti kakak bisa tulis 1, 2. Oke, ini adalah PEI-nya 1 ya, 2, 3, 4. Bener kan, ada 4. Oke, sementara untuk yang PEB-nya yang di sebelah kiri kakak gambarin dengan garis putus-putus. Oke, berarti bentuknya adalah jungkat-jungkit ya, jungkat-jungkit. Oke. Wah, ternyata pilihan jungkat-jungkit itu hanya ada di pilihan D. Oke. Berarti jawabannya sebenarnya udah ketahuan nih, yang D. Nah, tapi kita tentuin dulu ya kepolaran dari senyawa SF4. Nah, menentukan kepolarannya itu lihat dari PEB-nya. Nah, di sini ada PEB-nya enggak? Toh ternyata ada. Kalau misalkan suatu senyawa ada PEB-nya, berarti dia merupakan senyawa polar. Oke. Nah, tapi harus diimbangi dengan adanya PEI. Kalau misalkan nggak ada PEI tapi cuma ada PEB, ya itu bukan senyawa polar. Oke, seperti itu. Maka nomor 3 itu jawabannya adalah yang D. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 ya, dengan MR-nya sama dengan 208 ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna dalam air ya. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta TB larutan B itu sama dengan 2T delta TB dari larutan A. Massa molekul relatif zat organik tersebut adalah berapa? Oke, di sini dikasih tahu bahwa delta TB dari larutan B ya, itu sama dengan 2 kali delta TB. Ya, ini B-nya besar dari larutan A. Oke, nah ini kan delta TB ya. Kalian masih ingat kan rumusnya? Bahwa delta TB itu sama dengan molal dikali KB dikali dengan I-nya. Ya udah, kita masukin. Berarti di sini molal dari B dikali dengan KB air ya. Kalau misalkan di sini nggak dikasih tahu pelarutnya apa, kalian masukin aja air. Nah, di sini mah dikasih tahu ya kalau BaCl2 sama zat organik tersebut dilarutkan dalam air. Oh, berarti kita pakai KB air dikali dengan nilai I-nya. I dari larutan B itu akan sama dengan 2 dikali molal A dikali KB air ya, dikali I dari A-nya. Oke, itu dia yang pertama. Nah, tapi kan pelarutnya sama ya, sama-sama air. Oh, berarti nilai KB-nya bakal sama juga. Oh, berarti kakak bisa coret di sini ya. Antara nilai KB untuk larutan B, KB untuk larutan A. Oke. Jadi nggak usah masukin ke dalam perhitungan. Oke, sekarang kita hitung MB-nya. MB itu apa? Oh, berarti massa terlarut B-nya berapa? Massa terlarut B-nya adalah 15 ya. Sementara MR-nya, MRB dicari dikali dengan 1000 ya, dibagi dengan 1 kilo itu berapa gram? 1000 ya. Oke, udah selesai untuk MB-nya. Dikali IB-nya atau faktor Van Hoff dari zat organiknya berapa? Oh, ternyata faktor Van Hoff dari zat organik adalah 1 karena disitu ditulis non elektrolit ya. Oke, lanjut, 2-nya tulis lagi. Sementara untuk molalitas A-nya itu adalah 4,16 dibagi dengan 208 ya, dikali 1000 dibagi dengan pelarutnya berapa? 2 kilo. Oh, berarti 2000 dikali I-nya sama dengan berapa? I dari BaCl itu sama dengan N-nya karena sempurna alfanya ya. Oke, berarti nilai I-nya sama dengan 3. Oke, seperti itu. Oke, kita bisa coret-coret di sini 1000 sama 1000, 1000 sama 2000 ya. Oke, ada lagi yang bisa dicoret? Oh, nggak ada ya. Ya udah, kita kaliin aja langsung. Berarti di sini 15
dibagi dengan MR dari B sama dengan, ini bisa dicoret. Nah, sampai di situ. 4,16 dibagi 208 adalah berapa coba? Ya, kita hitung dulu. Oke, antara 4,16 dibagi dengan 208. Oke, maka hasilnya adalah 0,02. 0,02 dikalikan 3, hasilnya adalah 0,06. Oke, berarti untuk mencari nilai MR dari B itu sama aja kayak 15 dibagi 0,06. Ya. Berapa coba hasilnya? Hasilnya adalah 15 dibagi 0,06. Oke, hasilnya adalah 250. Oh, berarti jawabannya yang B, ya. Seperti itu untuk nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ya, baik, kita sampai di nomor yang terakhir, ya. Oke, nomor terakhir ini atau nomor 5, diketahui potensial reduksi standar atau N0 berikut. Ya, Cu plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan nilai E0-nya sama dengan plus 0,337 volt. Sementara AgCl plus 1 elektron menjadi Ag plus Cl min, itu nilai E0-nya sama dengan plus 0,222 volt, ya. Jika kedua elektroda tersebut disusun sebagai sel volta, reaksi yang terjadi di katoda adalah apa? Oke, nah untuk menjawab soal yang seperti ini, ya, kita harus tahu dulu mana yang mengalami yang namanya reduksi dan reaksi oksidasi, ya. Oke, bagaimana cara untuk mengetahui mana yang mengalami reduksi atau yang mengalami oksidasi? Ya, kita tinggal membandingkan nilai E0-nya, ya. Oke, berarti di sini ada E0 dari si Cu, ya, titik-titik E0 dari AgCl, ya. Seperti itu. Nah, untuk yang Cu itu nilainya berapa? 0,337 plus, ya. Oke, sementara yang AgCl itu plus 0,227 volt, ya. Oke, nah dari sini juga kalian udah bisa nentuin mana yang paling besar. Nah, ternyata nilai E0 yang paling besar adalah punya Cu, sehingga tandanya seperti ini, ya. Oke, ini artinya apa? Artinya jika nilai E0-nya besar, ya, lebih besar, maka akan mengalami yang namanya reduksi, ya. Sementara yang E0-nya lebih kecil akan mengalami yang namanya oksidasi. Oke. Nah, kalau misalkan Cu itu mengalami reduksi, berarti perannya akan sebagai oksidator, ya, kebalikannya. Sementara untuk AgCl itu perannya sebagai reduktor. Oke, sampai sini aja. Nah, dari sini aja kita udah tahu nih bahwa yang mengalami reduksi adalah Cu, sementara yang mengalami oksidasi adalah AgCl. Maka dari itu kita lihat pilihannya. Yang A, reduksi ion tembaga 2. Wah, ini langsung ketemu jawabannya, ya, yang A, ya. Karena Cu, ya, mengalami yang namanya reduksi. Oke, yang B itu salah. Karena yang mengalami reduksinya adalah klorida. Oksidasi logat tembaga salah juga, karena tembaga itu atau Cu itu mengalami reduksi, ya. Sementara oksidasi perak. Oke, bukan juga yang mengalami oksidasi adalah si Cl-nya. Oke, yang kedua adalah pembentukan gas Cl2. Ini juga salah. Oke, maka dari itu jawaban untuk nomor 5 adalah yang A, yaitu reduksi ion tembaga 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.